قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini pasal yang kelima, yaitu Tauhidur Rububiyah yastalzimu Tauhid al-Uluhiyah. Tauhid Rububiyah mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Sudah kita sebutkan bahwasanya sudah merupakan satu konsekuensi bagi orang-orang yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, maka dia juga hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Ya. Sehingga ketika orang yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka sesungguhnya dia tidak merealisasikan tauhid rububiyah itu sendiri. Dan seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, sudah secara otomatis dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menghidupkannya dan yang mematikannya. Sehingga itu para ulama katakan bahwa orang yang mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dia belum dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid.
Dan orang-orang musyrikun dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sehingga itu mereka tidak termasuk dalam golongan kaum muslimin. Nah, tauhidur rububiyah mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Sini beliau katakan, ya, berarti bahwa siapa saja yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur alam semesta ini kecuali Allah, maka ia juga harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macam ibadah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid al-uluhiyah. Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya sembahan. Juga para ulama katakan yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah itu adalah tauhidul ibadah. Ya, tauhid ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena ya, al-ilah, ya, al-ilah maknanya adalah al-ma'bud. Ya. Ketika kita menyebutkan kalimat la ilaha, ya, illallah, la ilaha, ya, bermakna la ma'buda, ya, tidak ada sesembahan, ya. Illallah, ya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah, ya, tidak boleh mengarahkan, ya, satu ibadah pun, ya, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Karena doa itu adalah ibadah. Ya, ad-du'a'u ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidur rububiyah adalah bukti, ya, tauhidur rububiyah adalah bukti wajibnya tauhidul uluhiyah. Artinya bahwa tauhid ar-rububiyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mewajibkan juga kita mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, maka dia berhak untuk diibadahi. Sedangkan yang tidak menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Dia Jalla wa'ala yang mengatur alam semesta, maka dia berhak untuk dimintai. Sedangkan yang tidak mampu mengatur alam semesta tidak pantas untuk dimintai. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, seringkali Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang mengingkari tauhidul uluhiyah dengan
tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang musyrikun dahulu seperti yang kita katakan tadi, mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka tidak mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hujjah kepada mereka ya dengan hujjah rububiyah untuk menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi. Bisa dipahami ini? Baik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, ya, yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya. Ini Allah perintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada yang menciptakan. Dan orang-orang musyrikun mereka mengakui bahwa yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ya, ini juga berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nih. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, orang-orang musyrikun yang mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah, atau mereka menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah mereka dengan apa? Keimanan mereka, yaitu keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, ya orang-orang musyrikun, ya manusia, agar supaya bertauhid, ya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dia menunjukkan dalil kepada mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan alasan kenapa hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Dia yang menciptakan. Dia yang menurunkan hujan, ya, Dia yang memberikan rizki, ya, kepada manusia, ya. Ya. Sehingga itu Dia Jalla wa Ala, ya, pantas untuk disembah. Ya. Nah, maka sangat tidak pantas bagi mereka, ya, yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan, ya, benda-benda, dengan patung, ya, dengan kuburan, dengan pohon-pohon besar, batu-batu besar, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Mereka datang beribadah di sana dengan berdoa, ya, beriktikaf mencari berkah, ya, di tempat-tempat seperti itu. Ya. Ini diantara perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikun dahulu. Dan sampai saat ini masih ada orang-orang yang melakukan, ya, perbuatan seperti itu. Oleh karena itu beliau katakan, ya, jalan fitrah manusia, ya, untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya.
sumber manfaat dan kemudaratannya. Ya, setelah itu berpindah kepada cara-cara bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara-cara yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, yaitu amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menguatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidur rububiyah adalah pintu gerbang daripada tauhid uluhiyah. Tauhidur rububiyah adalah pintu gerbang dari tauhid uluhiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berhujjah, ya, berdalil atas orang-orang musyrik dengan cara ini. Ya, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bahwa Dia yang menciptakan, ya, orang-orang, ya, yang terdahulu, yang menciptakan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang, ya, menghamparkan, ya, bumi, Dia menciptakan langit, Dia yang menurunkan hujan, ya, lalu kemudian Dia memberikan rizki kepada manusia. Itu semua berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar itulah maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berhak untuk diibadahi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, qul limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, ya, mereka orang-orang musyrikun itu akan menjawab, kepunyaan Allah. Ya. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Ya. Ya. Jadi mereka mengakui bahwa langit dan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya, katakanlah, siapakah, ya, pemilik langit yang 7 dan pemilik arsy yang besar? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka juga akan mengatakan itu adalah kepunyaan Allah. Ya. Ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Qul, katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Ya. Kalau mengakui bahwasanya langit itu adalah milik Allah, arsy yang maha besar, ya, arsy yang besar itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ya, katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui? Sayaquluna lillah. Mereka juga akan mengatakan kepunyaan Allah. Qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi, ya, secara fitrah mereka mengakui, ya, manusia mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi mereka, ya, tidak ingat, ya. Sebenarnya mereka tahu tapi pura-pura, ya, pura-pura lupa. Mereka tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tertipu. Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu." Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Ini jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalil-dalil rububiyah untuk menegaskan bahwasanya wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain yang menegaskan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Para ulama mengatakan makna daripada liya'budun adalah liyuwahhidun, supaya mereka mengesakanku dalam beribadah. Sehingga itu seorang tidaklah menjadi muwahhid atau dikatakan sebagai orang yang bertauhid ya dengan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena orang-orang musyrikun dahulu ya, sudah berulang kali kita sebutkan, orang-orang musyrikun dahulu mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah. Ya, sehingga itu harus ya keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya mengharuskan adanya keimanan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang itu ya dikatakan sebagai muwahhid, ya, orang yang bertauhid. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, membawa satu misi, satu tugas yang sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Para nabi dan rasul tidak lagi ya memfokuskan, tidak lagi berkonsentrasi dalam mengajak manusia untuk mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadi fitrah. Ya, sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ya hati setiap manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga sudah menyebutkan ya di dalam hadisnya bahwasanya ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan ya suci, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya setiap ya anak yang terlahir itu dia dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syaitan ya datang ya menyesatkannya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya untuk menegaskan bahwasanya Dia Jalla wa Ala adalah berhak untuk diibadahi ya. Kemudian yang terakhir dari pasal ini disebutkan oleh ya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Dan ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan
penghormatan, rasa takut, doa, ya, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam. Semua itu wajib secara akal, syara' dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga secara akal, ya, secara akal, syara' dan fitrah tidak mungkin hal itu boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sering mendengar, ya, istilah, ya, mengharap, takut, ya, cinta. Itu adalah bagian dari ibadah. Selain dia adalah rasa yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, itu juga bisa menjadi ibadah. Rasa takut seperti apa yang bernilai ibadah, ya, atau yang dikategorikan sebagai ibadah, ya, rasa takut yang melahirkan pengagungan, ya. Rasa cinta yang melahirkan pengagungan, ya. Demikian pula, ya, rasa harap, ya, yang melahirkan pengagungan, ya. Ya. Takut yang melahirkan pengagungan terhadap sesuatu yang ditakuti, maka itu adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semacam orang-orang yang takut kepada apa? Lati. Hah? Orang yang takut sama lati. Apa lati? Ponggo misalnya, ya, dan yang sejenisnya, ya. Lalu kemudian rasa takut ini melahirkan pengagungan kepadanya dengan cara apa? Dibuatlah, ya, sajen-sajen, dibuat macam-macam, ya, untuk diserahkan kepadanya. Ini bentuk pengagungan kepadanya. Ini masuk dalam kategori ibadah, dan ini termasuk kesyirikan, ya. Demikian pula, ya, rasa cinta. Sangat mencintai seorang guru, seorang syekh, ya, sampai kemudian dia sujud di hadapannya, mengagungkannya, ya. Sangat mencintai Habib sampai kemudian sujud di hadapannya. Ini kecintaan yang melahirkan pengagungan yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu maknanya bahwa orang yang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia juga hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Ini diakui oleh akal manusia, ya, secara akal, secara syar'i, dan juga secara fitrah. Baik. Kemudian, ya, selanjutnya, ya, bahasan kita pada bab selanjutnya itu tauhid uluhiyah. Kembali kita ingatkan bahwasanya klasifikasi tauhid menjadi 3, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Ini adalah merupakan, ya, hasil, ya, ijtihad para ulama, penamaannya, ya. Dan hal-hal yang menerangkan tentang klasifikasi ini semuanya ada di dalam Al-Quran, ya, berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, jelas, ya, semuanya ketiga jenis, ya, klasifikasi tauhid ini ada di dalam surah Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maliki yaumiddin. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ar-Rahman Ar-Rahim berkaitan dengan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. 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 Alhamdulillah ya lafaz Allah ya. Lafaz Allah adalah al-ma'bud ya. Yang diibadahi. Jadi berkaitan dengan uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Ini berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara ya pembagian tauhid ini bukan sesuatu yang tercela. Tidak juga menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, karena sebahagian orang yang membenci ya sebahagian orang yang membenci dakwahnya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya yang membenci dakwahnya Syekh Muhammad ya At-Tamimi rahimahullahu taala, mereka katakan bahwa kedua tokoh ini adalah penganut Trinitas. Ya. Kenapa? Karena membagi tauhid menjadi tiga. Ya. Ini orang-orang yang benci terhadap ya para imam ini ya rahimahumullah. Ya. Nah itu adalah hal yang biasa. Ya. Ulama-ulama terdahulu juga menyebutkan berkaitan dengan masalah tauhid, tauhidul ilm. Ya. Tidak membagi tiga tetapi hanya membagi dua. Ya, tauhidul ilmi ya, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Kemudian tauhidul al-a'mal, ibadah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Ya. Dan pembagian seperti ini adalah hal yang biasa di kalangan para ulama. Yang kita perhatikan itu adalah substansinya. Apa yang menjadi bahasan daripada pembagian itu. Ya. Dan semuanya ada dalilnya. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makna tauhidul uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Ya, uluhiyah adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang disyariatkan. Ya. Saya ulangi, tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang disyariatkan. Ya, seperti doa. Ya, berdoa. Doa itu adalah amal. Dan dia termasuk ibadah. Nazar, ya, apa itu nazar? Ya, berjanji untuk melakukan ya satu amalan, satu perbuatan apabila hajatnya tercapai. Ya. Dan berkaitan dengan nazar ini disebutkan dalam riwayat dari Nabi SAW adalah ibadahnya orang bernazar itu. Ya, nazar itu adalah ibadahnya orang bunggili. Ya, orang pelit. Ya. Dia tidak mau melakukan amal tersebut kecuali ada hasilnya. Ya. Saya bernazar kalau lulus masuk PNS saya mau berpuasa 1 minggu. Mau puasa sunnah 1 minggu. Ya. Kalau tidak lulus tidak berpuasa. Seorang ketika dia sudah bernazar untuk melakukan satu amal sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai apa namanya? Ganti atau imbalan dari apa yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Ya. Tadi orang yang bernazar untuk puasa
ya selama sepekan kalau lulus jadi PNS misalnya, kemudian dia lulus, maka menjadi wajib baginya untuk berpuasa selama 1 pekan. Harus dia tunaikan. Baik. Kemudian termasuk juga kurban, ya berkurban, ya ini ibadah, raja, ya pengharapan, ini termasuk ibadah, ya mengharapkan sesuatu yang kemudian melahirkan pengagungan terhadap ya seseorang yang kita mengharapkan darinya sesuatu itu. Kita patuh dan tunduk terhadap segala aturannya karena ada harapan kita, ada keinginan kita darinya. Ini perbuatan kesyirikan. Raja itu hanya mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ya. Ragbah, ya senang. Ya. Kemudian inabah, ya kembali bertaubat. Jadi bertaubat dari dosa, bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk. Ya, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan riba karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan zina karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya dia bertaubat dari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Ya. Orang yang bertransaksi riba, memakan riba atau memberikan riba, lalu kemudian dia bertaubat, dia tinggalkan semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan itu. Ada orang yang punya pendapatan dalam sebulan itu sampai puluhan juta, tetapi dari hasil riba dia tinggalkan. Ya. Bulan pertama, tahun pertama, ya dia rasakan penderitaan. Ya. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar ya meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang meninggalkan satu perbuatan dosa karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya melakukan perbuatan dosa tersebut, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira ya akan ditinggalkan, akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan beriman kepada Allah, lalu kemudian mereka tidak akan diuji? Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya walaqad fatanna alladzina min qablik walaqad fatanna alladzina, gimana ayatnya? Walaqad fatanna alladzina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladzina sabaru fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, dan dengan ujian tersebut nampaklah, ya, nampaklah mana orang-orang yang jujur dengan ucapan keimanan mereka dan mana orang-orang yang dusta. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jenis tauhid ini, yaitu tauhidul uluhiyah, adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Ya, inti dakwah daripada dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, ya, untuk menyeru umat-umat tersebut, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi tauhid uluhiyah adalah merupakan inti dakwah para nabi. Ya, tauhid uluhiyah adalah merupakan inti dakwah para rasul. Tadi sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Kemudian dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah olehmu sekalian akan diriku. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa setiap rasul yang diutus kepada kaum sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti ya, Nabi Nuh alaihi salam, ya, kemudian ya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, ya, termasuk juga ya, nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan seluruhnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum tertentu dari kalangan Bani Israel, semuanya mengajak manusia agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, seruan mereka, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, sekali-kali tidak ada Tuhan, ya, tidak ada sesembahan bagimu selain Allah. Ya. Demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu. Dan ingatlah, ya, Ibrahim ketika ia berkata kepada kaumnya, sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepadanya. Ya. Sehingga itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau katakan bahwa para rasul dan nabi-nabi sebelumnya yang mengajak kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ya, agama yang mereka bawa itu adalah agama Islam. Ya, agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Ya, dengan makna, ya, secara global, secara umum. Ya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, intinya adalah tauhid. Ya.
Inti daripada ajaran Islam itu adalah tauhid. Sehingga itu para nabi, para rasul sebelumnya juga dikatakan bahwa agama mereka adalah Islam dalam makna yang secara umum. Adapun makna Islam secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad ibni Abdullah Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Memurnikan ketaatan yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ketaatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ikhwas sekalian, jangan kita keliru di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Lalu kemudian kita maknai berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada orang-orang yang belum beriman langsung diperangi. Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sirah, dalam catatan sejarah sebelum beliau melakukan peperangan, apa yang beliau lakukan? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengajak manusia supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihan mereka yang dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikirimi surat, para pembesar negeri dikirimi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi apa? Seruan, ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mau beriman, maka ada pilihan yang lain. Apa? Membayar jizyah. Siap berada di bawah pengaturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus diterapkan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya beriman kepada Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mau, ikuti aturan yang ada dalam pemerintahan Islam. Bayar jizyah sebagai jaminan. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk
menjalankan agama mereka, tapi harus ada jaminan, ya, membayar. Tidak mau masuk Islam, tidak mau juga ya membayar jizyah, artinya tidak mau tunduk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengaturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dikumandangkan qital, perang. Ya, tidak serta-merta datang langsung diperangi. Ya, sebagaimana ya sebagian kelompok saat ini ketika dia tahu di sana ada orang-orang di luar Islam, langsung datang dan perangi. Ya. Seperti yang ya sempat ya terjadi juga di negeri Syam. Ya, ada sekelompok orang Daesh. Ya, setiap mobil diberhentikan, supirnya disuruh turun, ditanya, ya salat Isya berapa rakaat? Ada yang bilang 3 rakaat, langsung ditembak. Ya. Bukannya didakwahi, bukannya diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung dibunuh. Ya. Dan itu bukan syariat Islam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jika mereka tidak mau, maka konsekuensinya tunduk dengan aturan ya yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak mau tunduk, maka diperangi. Dan kewajiban awal bagi setiap mukallaf adalah bersaksi ya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, serta dia mengamalkan ya persaksiannya itu. Ya. Ikhwas sekalian, di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau mengucapkan ya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya, ada konsekuensi yang harus ditunaikan. Tidak sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi ucapan dengan lisan kita itu dibuktikan dengan amal. Dan orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang musyrikun dahulu, mereka menolak untuk mengucapkan syahadat, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi katakan oleh para ulama bahwa itu karena kesombongan mereka, tidak mau tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau disejajarkan dengan orang-orang yang dulunya budak. Dan mereka tahu apa konsekuensi daripada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka tahu konsekuensinya. Ya. Sehingga itu mereka sekedar untuk mengucapkan, tidak mau mengucapkannya. Dan realita kita saat ini mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak paham konsekuensi daripada ucapan itu. Mengucapkan la ilaha illallah tetapi datang ke kuburan meminta kepada ahli kubur, ya. Mengucapkan ya asyhadu anna muhammadar rasulullah tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ya bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ya, beliau menyebutkan ya dalam kitabnya Al-Ilmu Babul Ilmi qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Dan beliau menyebutkan dalilnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwa
tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, ucapkan itu la ilaha illallah. Ya. Wastaghfir li dzambik. Lalu kemudian beramal. Apa amalnya? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengucapkan kalimat syahadah, kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah adalah kewajiban pertama bagi orang yang ingin masuk Islam. Ya, mengikrarkannya. Ya. Sehingga dalam pandangan hukum Islam, ketika seorang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara hukum dia adalah sebagai muslim. Pernah ya, di masa Nabi SAW seorang sahabat Nabi SAW, ya, Usamah radhiyallahu anhu, ketika beliau mengejar seorang ya, musuh, lalu kemudian sudah terdesak, tiba-tiba kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Langsung dipenggal, ya, dibunuh, dan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sahabat ini membunuh orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Kenapa kau membunuhnya?" Sahabat ini mengatakan, ya, dia mengucapkan itu untuk melindungi dirinya supaya tidak dipenggal, supaya tidak dibunuh. Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepadanya, ya, apa nanti akan kau ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah orang tersebut. Ya. Dan disebutkan bahwa beliau, sahabat ini, gemetaran. Ya, beliau ya gemetaran. Ya, nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah beliau lakukan. Ya. Jadi secara hukum zahir, ya, seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah seorang muslim. Baik. Nah, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah bahwa tauhidul uluhiyah adalah maksud dari dakwah para rasul. Ya, tauhidul uluhiyah adalah maksud dari dakwahnya para rasul. Dan tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhidul al-ibadah, ya, karena berkaitan dengan ya perbuatan-perbuatan hamba, yaitu perbuatan yang dia lakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketahuilah kebutuhan seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan satupun tidak memiliki bandingan yang dapat dikiaskan, tetapi dari sebagian segi mirip dengan kebutuhan jasad kepada makanan dan minuman. Ya. Akan tetapi di antara keduanya ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar, karena hakikat seorang hamba adalah hati dan ruhnya. Ia tidak bisa baik kecuali dengan Allah yang tiada Tuhan selainnya. Ia tidak bisa tenang di dunia kecuali dengan mengingatnya. Seandainya hamba memperoleh kenikmatan dan kesenangan tanpa Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu tidak akan berlangsung lama, tetapi akan berpindah-pindah dari satu macam ke macam yang lain, dari satu orang kepada orang lain. Adapun Tuhannya, maka dia dibutuhkan setiap saat dan setiap waktu, dimanapun ia berada, maka dia selalu bersamanya. Ya, kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ya. Karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah kebutuhan lahiriah, kebutuhan fisik.
Ya, sedangkan tauhid, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebutuhan batin kita. Ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlas dalam melakukan amalan-amalan kita. Itu adalah kebutuhan kita. Dan orang ketika dia benar-benar ikhlas dalam beramal, dia tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah ragu, ya. Dan dia tidak akan bersedih. Karena semua yang dia kerjakan itu orientasinya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian manusia. Di saat dia memberi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan terima kasih dari manusia, maka dia tenang, dia bahagia, dia senang. Ya. Maka siapa di antara kita, ya, yang merasa galau, gundah gulana dan sebagainya, ya, merasa tidak tenang, ya, perhatikan keikhlasannya dalam beramal. Ya, perhatikan keikhlasannya di dalam beramal. Ya, perbaiki keikhlasannya. Ya. Karena orang-orang yang ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala saja, mereka ini adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Ya, merdeka dari tekanan manusia. Ya. Bebas dari, ya, segala kesedihan. Buat apa mereka bersedih? Ya. Karena sungguhnya apa yang mereka lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran mereka, orang-orang yang ikhlas ini, kekhawatiran mereka adalah ketika amalan mereka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun penilaian manusia, ya, tidak membuat mereka, ya, mereka khawatir. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, ya, kita perhatikan, ya, persoalan, ya, tauhid uluhiyah ini, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam beribadah. Lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merasakan, ya, kenikmatan. Ya, kita akan merasakan kenikmatan, ya, hidup di dunia sebelum kita merasakan, ya, kenikmatan, ya, di saat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya daripada kesyirikan, ya, bahaya daripada kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan ketika seorang melakukan perbuatan kesyirikan dan termasuk dalam kategori syirik besar, seluruh amalannya itu terhapus. Ya, seluruh amalannya terhapus kalau yang dia lakukan itu adalah kesyirikan, syirik besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Kembali ke nol. Ya, kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, ya, semuanya tidak lagi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tercatat. Ya, tetap tercatat. Semua amal yang dilakukan itu tetap dicatat. Ya, tetapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, persekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan, ya, terhapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ya. Terhapus di sini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita perhatikan ikhwas sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari kesyirikan. Ya, padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Maka yang lebih utama untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan adalah kita. Ya.
Dan selalu kita berdoa kepada Allah, ya, dihidupkan dalam keadaan bertauhid dan diwafatkan juga dalam keadaan, ya, bertauhid, dijauhkan dari segala bentuk, ya, kesyirikan. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini 3 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu pun, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Katakanlah, ya, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu dari Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan, ya, janganlah kamu mempersekutukan Dia, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Allah, ya, menyebutkan, ya, masalah tauhid, memperingatkan dari masalah kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Para ulama mengatakan bahwasanya kewajiban yang pertama dan kewajiban yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oke, kita perhatikan nih ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, merahmati kita semua, menjadikan kita, ya, ahlu tauhid, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berbakti kepada, ya, kedua orang tua kita. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal, silakan. Untuk apa yang bertanya bisa dituliskan lewat kertas dan dilewati di chat ini, dan untuk ikhwan juga bisa bertanya secara langsung. Fadhal, kalau tidak ada, fadhal, silakan. Ya, seorang sahabat Nabi SAW yang kita ketahui bahwa orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW adalah orang-orang yang, ya, dijamin masuk surga. Ada yang tanpa hisab, ada juga dengan hisab, ya. Kalau yang tanpa hisab telah disebutkan oleh Nabi SAW, itu ada 10 orang, ya. Ini yang ribuan yang lainnya itu dengan hisab. Termasuk yang seperti ini juga ada hisabnya, ya. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat ini radhiyallahu anhu itu adalah merupakan
persangkaan beliau, ya, persangkaan beliau. Dan dalam perang, ya, dalam perang, ya, itu adalah suatu hal yang bisa saja terjadi, ya. Kaget dia cuma berakal, misalnya kan, ya. Artinya persangkaannya itu, ya, jangan-jangan ini cuma mau cari selamat, begitu saya balik dihajar, ya. Ya. Kira mungkin seperti itu, akhirnya ya langsung dihabisi. Tapi ternyata itu tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu termasuk perbuatan dosa atau perbuatan yang keliru. Sehingga beliau katakan, ya, seandainya, ya, saya sudah atau saya tidak terlahirkan, ya, karena apa? Beliau menyesal sekali melakukan perbuatan itu. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain? Hah? Fadal. Ani zawaj? Fadal. Pak Don kalau dengar zawaj semangat sekali Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya Ustaz, anak pernah membaca hadis, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah." Hadis itu anak pernah baca. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan ketika kita sholat di rumah misalnya? Misalnya rumah kita kan dekat masjid. Kemudian kita sholat, misalnya sholat Qobliyah, kemudian Iqamah. Apakah kita batalkan sholat langsung terus ke masjid atau kita selesaikan dua sholat kita kemudian kita ke masjid? Baik. Salat sunnah itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Bahkan, ya, para ulama juga telah menjelaskan hal itu. Tempat terbaik untuk melakukan salat sunnah itu adalah di rumah. Dan salat wajib itu dikerjakan di masjid. Terkait dengan hukum salat wajib, salat 5 waktu, ya, para ulama berselisih pendapat apakah dia wajib ain atau wajib kifayah atau dia sunnatun muakkadah, ya. Nah, bagaimana ketika kita salat sunnah di rumah, lalu kemudian sudah dikumandangkan iqamah, ya, kalau baru takbir Allahu Akbar salat sunnah tiba-tiba sudah iqamat, batalkan dan langsung pergi ke masjid. Kalau tinggal 1 rakaat, selesaikan, ya, selesaikan. Adapun kalau antum salat di masjid, sudah takbir, sudah 1 rakaat, masih sisa 1, lalu kemudian dikumandangkan qomat, batalkan, langsung ikuti, ya, imam, ya. Kalau masih bisa untuk, ya, menyelesaikan, ya, antum sudah ruku misalnya, lalu kemudian dikumandangkan qomat, ya, selesaikan, ya. Pengertian daripada hadis Nabi SAW, ya, tidak ada salat, ya, setelah dikumandangkan qomat kecuali salat wajib, ya. Ini imam sudah ada, sudah dikumandangkan qomat, lalu kemudian datang orang, saya belum salat sunnah, dia lakukan salat sunnah, itu tidak boleh. Orang yang dia tidak sempat melakukan salat sunnah rawatib, ya, tidak sempat melakukan salat sunnah rawatib, padahal itu adalah kebiasaannya, lalu kemudian di suatu waktu dia tidak sempat mengerjakannya karena ada uzurnya, langsung dia ke masjid, sudah qomat, ikut bersama dengan imam, tidak perlu lagi dia melakukan salat sunnah, dan dia mendapatkan pahala salat sunnah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaannya, ya. Jadi diantara keutamaan kita mendawamkan, ya, amalan-amalan, ya, syariat Rasulullah SAW, mendawamkan, ya, sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Di saat kita beruzur,
kita tetap mendapatkan pahala darinya, karena itu sudah merupakan kebiasaan. Ya. Salat berjamaah misalnya, ya. Terlepas kita memilih apakah salat berjamaah itu wajib atau itu sunnah muakkadah, ya. Tapi kebiasaan kita melakukan salat berjamaah. Suatu ketika kita tidak bisa melakukan salat berjamaah karena uzur, sakit misalnya, dapat pahala tidak? Dapat pahala salat berjamaah. Ya. Ini kalau sudah menjadi kebiasaan kita. Ya. Begitu juga berkaitan tadi dengan salat sunnah, ya, sunnah qabliyah atau salat ba'diyah. Nah. Kemudian para ulama juga menyebutkan boleh bagi kita mengqadha, ya, boleh bagi kita mengqadha salat sunnah. Ya, kita sudah biasa melakukan salat sunnah qabliyah atau sunnah ba'diyah, lalu kemudian kita lupa, ya, ingat, ya, boleh kita qadha. Karena Rasulullah SAW, ya, pernah, ya, beliau, ya, mengqadha salat sunnah fajar. Ya, beliau pernah mengqadha salat sunnah fajar. Baik, wallahu a'lam. Baik. Yang lain? Tidak ada. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله